Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dari Rombel 14, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kami menyusun proposal riset sosial humaniora yang berjudul Tinjauan Hukum Akibat Pembangunan Hotel Satu Kudus yang berdampak pada kerusakan rumah warga di sekitarnya. Kemudian proposal ini kami susun. Yang pertama saya sendiri, yaitu Septian Haryo Samudra, dengan NIM 8111421 dan rekan saya Adelia Salsabila dengan NIM 8111421 709. Kemudian latar belakang. Latar belakang, kegiatan proyek pembangunan adalah kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mengalokasikan sejumlah sumber daya untuk tujuan peningkatan fasilitas umum. Saat ini perkembangan proyek pembangunan terus meningkat dengan pesat di mana permintaan dan kebutuhan. Namun dalam proses pembangunan suatu proyek tentunya tidak lepas dari suatu masalah. Nah, proyek pembangunan seringkali menghadapi masalah kerusakan rumah warga di sekitarnya akibat pembangunan proyek. Dalam artian banyak, warga yang bertempat tinggal di sekitar pembangunan proyek tersebut menjadi menghuni bangunan yang tidak layak huni, bahkan bisa kehilangan tempat tinggalnya. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah rumah. Nah, dalam pasal 24 perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk A. Menciptakan rumah yang layak huni, kemudian B. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah, dan yang terakhir C. Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. Itulah latar belakang kami. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama, apa hak tuntutan ganti rugi yang diajukan warga yang terdampak? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah atau proses hukum yang berlaku terkait masalah tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana pertimbangan pengadilan terkait IMB yang tidak sesuai? Kemudian saya limpahkan ke rekan saya, Adelia. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3, yaitu yang pertama, guna mengetahui dan analisis faktor kerusakan rumah pribadi milik warga sekitar akibat pembangunan hotel di Kabupaten Kudus tersebut. Kemudian, guna memberi solusi dan menganalisis mengenai apa saja hak perlindungan hukum bagi korban kerusakan rumah warga sekitar pembangunan proyek hotel tersebut. Yang ketiga, guna mengevaluasi kinerja dalam tata kelola pemerintahan agar dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Kemudian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami ada 3, yaitu pertama kebijakan bangunan. Kebijakan bangunan berfungsi untuk mengatur agar bangunan yang akan didirikan nantinya aman bagi pelaku aktivitas di dalamnya. Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar administrasi dan teknisi serta dioperasionalkan secara tertib untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam mengoperasikan bangunan gedung. Secara khusus, persyaratan ketergantungan khusus dan persyaratan administratif digunakan sebagai pembenaran atas tuntutan struktural dan menjamin kesejahteraan pemilik dan klien bangunan, termasuk manusia dan lingkungan. Yang kedua, pemerintahan menetapkan standar perumahan untuk memastikan tempat tinggal yang aman, nyaman, sebagaimana berdasarkan konstitusi negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28H ayat 1. Yang menjelaskan bahwasannya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan juga sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tempat tinggal mempunyai peran yang taktis dan membentuk kepribadian dalam bernegara. Tempat tinggal pula sebagai kebutuhan dasar setiap manusia. Semua yang dilakukan pemerintahan untuk menjamin kejelasan hukum dan melindungi rakyat agar hak-hak sipilnya tidak dilanggar. Itulah yang disebut dengan perlindungan hukum. Kemudian izin mendirikan bangunan atau IMB. Izin mendirikan bangunan atau IMB ialah barang sah yang keterangannya berkaitan dengan izin atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pemilik bangunan yang ingin membangun, menghancurkan, mengurangi ukuran, menambah, atau memperbaiki suatu bangunan harus memiliki atau mengurusi izin mendirikan bangunan tersebut. Izin mendirikan bangunan yang tertuang dalam pasal 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002. Kemudian saya kembalikan kepada Septian.
Ya, baik. Sekarang menuju ke metode penelitian. Metode penelitian kami ada 5, yaitu yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yang kami buat adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, sumber data dan jenis data. Yang pertama ada 2, data sekunder. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian data yang kedua yaitu data primer. Yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian yang ketiga metodenya, yaitu teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh keabsahan data yang menerapkan metode kualitatif di penelitian ini, penting untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan pencatatan. Itu yang kami gunakan. Kemudian lokasi penelitian yang kami tuju, yaitu dilakukan penelitian mengenai kerusakan rumah warga akibat pembangunan hotel. Selain karena lokasinya yang dekat dengan salah satu anggota, yaitu di Jalan Pramuka, Desa Keramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Itu lokasi penelitian kami yang dekat dengan rekan saya, yaitu Adel, yang berasal dari Kudus. Kemudian yang terakhir, validitas data dan analisis data. Validitas data adalah suatu takaran yang mengungkapkan jumlah kesalahan penelitian. Jika sebuah penelitian menangkap variabel yang ditetapkan itu, dikatakan valid. Jika temuan memenuhi syarat, maka penelitian tersebut memiliki validitas yang tinggi. Kemudian anggaran biaya. Kami mengeluarkan biaya sebanyak 4.900.000 dengan yang pertama perlengkapan yang diperlukan dengan biaya sebesar 1.100.000, kemudian bahan dan yang habis pakai yaitu sebesar Rp300.000, kemudian perjalanan dalam kota sebesar Rp2.000.000 dan lain-lainnya sebesar Rp1.500.000. Jadi totalnya Rp4.900.000. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 15. Terima kasih. Dimohon untuk nilai A.